Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali adik-adik di video pembelajaran kita pada semester 1 kali ini di kelas 5 dengan judul Kitab Allah Membawa Ajaran Terpuji. Ini merupakan materi terakhir pada tema mengenal Allah dan kitab-kitab Allah. Salah satu rukun iman bagi umat Islam adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda zaman maupun umatnya. Kitab suci atau suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasul dengan tujuan dijadikan sumber-sumber kebenaran hingga petunjuk untuk memperoleh keselamatan juga kebahagiaan dunia sampai akhirat. Sebagaimana kita ketahui, kitab yang Allah turunkan ada 4 ya. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat adalah Al-Quran. Karena iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan suatu kewajiban dan memiliki hikmah bagi umat Islam sebagai petunjuk dan sumber-sumber kebenaran dalam menjalani kehidupan tertentu. Sangat perlu untuk kita pelajari sebagai salah satu cara beriman. Adapun hikmah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah, ada beberapa hal. Yang pertama, mendapat rahmat dan cinta dari Allah. Seseorang akan menyadari rahmat dan cinta yang Allah miliki untuk hamba-hambanya karena Allah telah mewahyukan kepada nabi dan rasul kitab-kitab yang menuntun kita ke jalan yang mengarah pada keridhaan. Ini tujuannya Allah ingin melindungi kita dari kebingungan dan dari kejahatan setan. Yang kedua, untuk mengetahui kepedulian dan perintah Allah yang besar. Untuk mengetahui kepedulian dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar terhadap para hambanya, maka Dia mengirimkan buku atau kitab untuk dijadikan sebagai panduan untuk semua bangsa dan umat. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menyadari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat ke-48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu kitab dengan hak, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab-kitab dan dari batu ujian terhadapnya. Maka putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Bagi masing-masing kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap apa yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat aneka kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kita semuanya. Lalu Dia memberitahukan kepada kamu apa yang kamu telah berselisih dalam menghadapinya. Nah, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini membawa ajaran terpuji tidak hanya kepada Allah saja, tetapi kepada 4 ya, ada dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ajaran terpuji kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang keempat, ajaran terpuji terhadap diri sendiri. Nah, ini adalah contoh ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat ya pada gambar yang pertama, gambar orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Ini tentu menunjukkan bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah gambar dua orang anak yang sedang berdoa. Ini juga menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik membutuhkan pertolongan, baik membutuhkan petunjuk dan sebagainya. Yang kedua adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Bisa dilihat ya anak-anak. Yang pertama, gambar dua orang anak yang sedang berpamitan salaman kepada kedua orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Karena kita adalah makhluk sosial. Sebagaimana pada gambar kedua, ada seorang teman yang membantu temannya yang terjatuh. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Coba ya kita lihat pada gambar yang pertama, ada 3 orang anak yang menanam tumbuhan. Ini merupakan bentuk kasih sayang kepada tumbuhan. Yang kedua adalah gambar 2 orang anak yang sedang bermain dengan burung. Artinya mereka menyayangi hewan. Dan ini tidak kalah penting ajaran terpuji kepada diri sendiri. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan diri dengan cara menggosok gigi. Yang kedua, dengan cara memotong kuku agar kuku tetap bersih. Baiklah, demikian video kita pada kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga terus memberi inspirasi dan semangat dalam belajar. Kami akhiri. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.